Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai limit tak hingga bagian yang pertama. Kita awali pembelajaran kita dengan konsep tak hingga. Tak hingga itu disimbolkan dengan lambang seperti ini, seperti angka 8 yang ditidurkan. Merupakan suatu konsep abstrak untuk objek yang lebih besar dari bilangan apapun. Tak terhingga ini bukanlah suatu bilangan. K dibagi 0 itu hasilnya tak terhingga jika nilai K lebih dari 0. Jadi jika nilai K lebih dari 0 atau nilai K positif, maka K dibagi dengan 0 hasilnya tak terhingga. Kalau kita ambil contoh yang seperti ini, 5 dibagi dengan 0 itu hasilnya tak terhingga ya, atau positif tak terhingga. Tetapi K dibagi 0 hasilnya negatif tak terhingga itu jika nilai K kurang dari 0 atau nilai K-nya negatif. Jadi jika nilai K-nya negatif, maka suatu bilangan K yang negatif tadi dibagi 0 hasilnya negatif tak terhingga ya. Kalau kita ambil contoh K yang negatif, contoh negatif 3 dibagi 0, maka hasilnya negatif tak hingga. Selanjutnya, K dibagi tak hingga sama dengan 0. Jadi kalau tak hingga ini kita pindahkan ke kiri, dia akan menempati di sini. Dan 0-nya pindah ke kanan ya. Sehingga K bagi tak hingga hasilnya 0. Apabila kita ambil contoh, contohnya 5 dibagi tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Berikutnya, hingga dipangkatkan dengan N, itu hasilnya adalah tak hingga. Itu berlaku apabila nilai N-nya lebih dari 0, ya, atau N-nya positif. Tapi kalau N-nya negatif, maka nilai tak hingga pangkat N akan sama dengan 0. Ya. Jadi jika N-nya bernilai negatif, maka tak hingga pangkat N akan menghasilkan nilai 0. Kalau kita ambil contoh yang ini, untuk yang N-nya positif, nah, contoh tak hingga pangkat 2, nah itu tak hingga ya. 2 itu positif. Contoh juga yang positif misalkan akar ya. Akar tak hingga itu, nah itu sebenarnya sama saja dengan tak hingga pangkat setengah. Karena akar itu pangkat setengah ya. Jadi setengah itu masih termasuk bilangan yang lebih dari 0, positif. Maka ini juga hasilnya tak terhingga. Nah, kalau untuk yang ini kita ambil contoh untuk N yang negatif. Untuk N yang negatif contohnya tak hingga pangkat negatif 3. Nah, ini sama dengan 0 ya. Karena ini bisa diubah menjadi 1 per tak hingga pangkat 3. 1 per tak hingga itu 0. Berikutnya, K pangkat tak hingga itu hasilnya tak hingga jika nilai K lebih dari 1. Tapi nilai K pangkat tak hingga hasilnya 0 jika nilai K-nya itu antara 0 dan 1. Jadi jika K-nya antara 0 dan 1, maka K pangkat tak hingga hasilnya 0. Tetapi jika K-nya lebih dari 1, maka K pangkat tak hingga hasilnya tak hingga. Ya, kalau kita ambil contoh, K yang lebih dari 1 itu contohnya 2. Jadi 2 pangkat tak hingga itu hasilnya tak hingga. Ya. Untuk yang ini contohnya K yang antara 0 dan 1 itu adalah contoh setengah ya. Jadi kalau setengah kita pangkatkan dengan tak hingga, nah itu maka hasilnya 0. Ya, karena setengah ini antara 0 dan 1. Selanjutnya, tak hingga ditambah tak hingga, itu hasilnya tetap tak hingga.
Berikutnya tak hingga dikali tak hingga juga hasilnya tak hingga. Nah, inilah mengenai sifat dasar tak hingga di dalam perhitungan. Selanjutnya kita bahas ke berikutnya bentuk tak tentu. Ya. Bentuk tak tentu itu adalah bentuk yang memiliki lebih dari satu jawab. Ya. Mungkin menurut konsep yang satu jawabnya ini, tetapi menurut konsep yang lain jawabannya bisa berbeda. Nah, itu maksudnya bentuk tak tentu. Di dalam limit, kita akan menjumpai 7 bentuk tak tentu, yaitu 0 bagi 0, tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Jadi ini semua adalah masuk ke bentuk tak tentu atau kita singkat BTT. Jadi apabila kita menjumpai salah satu dari bentuk ini di dalam limit fungsi, apabila kita substitusikan nilai variabelnya, maka harus kita hindari dengan mengubah bentuk fungsi yang dilimitkan. Ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, bentuk limit X menuju tak hingga dari fx per gx. Kita misalkan fx-nya itu adalah ax pangkat m tambah bx pangkat m kurang 1 tambah cx pangkat m kurang 2 dan seterusnya. Jadi bentuk ini adalah bentuk polinom dengan variabel pangkat tertingginya itu adalah x pangkat m. Ya. Jadi ini pangkatnya sudah berkurang karena ini m kurang 1, m kurang 2 berarti berkurang, makin mengecil pangkatnya. Bagi dengan gx-nya kita misalkan px pangkat n tambah qx pangkat n kurang 1 tambah rx pangkat n kurang 2 dan seterusnya. Jadi di sini ini juga merupakan suatu polinom ya dengan variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat n. Kita misalkan nilai limit dari bentuk ini untuk x menuju tak hingga, hasilnya kita misalkan L. Jadi L ini bisa kita cari dengan cara pertama, kita bagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Jadi kita cek dulu di pembilang dan di penyebutnya siapa yang lebih tinggi. Ya. Nah, nanti siapa yang lebih tinggi itu, itulah yang menjadi pembaginya. Ya. Contoh lebih tinggi X pangkat M, maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat M. Gitu. Tapi seandainya lebih tinggi X pangkat N, maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat N. Sesudah itu, kita substitusilah nilai X sama dengan tak hingga ke bentuk yang sudah dibagi tadi. Jadi sesudah kita substitusi, kita hitung sesuai dengan perhitungan tak hingga yang kita bahas sebelumnya. Nah, nanti kita akan dapat memperoleh 3 kemungkinan nilai limitnya, ya, nilai L. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nilai limitnya itu adalah 0. Ya, nilai limit L ini 0 itu terjadi jika M pangkat tertinggi di pembilang kurang dari N pangkat tertinggi di penyebut. Jadi apabila pangkat tertinggi di pembilang yaitu M kurang dari pangkat tertinggi di penyebut yaitu N, maka hasil nilai limitnya sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, nilai limitnya sama dengan hingga. Ya. Itu terjadi jika nilai M, pangkat tertinggi di pembilang, lebih besar dari nilai N, pangkat tertinggi di penyebut. Jadi apabila pangkat tertinggi di pembilang, M, lebih besar dari pangkat tertinggi di penyebut, N, maka bisa kita simpulkan nilai limitnya itu tak hingga. Kemungkinan yang ketiga, nilai limitnya adalah A per P. Ya. A itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi di pembilang. Dan P itu adalah koefisien dari X pangkat tertinggi di penyebut. Jadi, A per P nilai limitnya itu terjadi kalau nilai M pangkat tertinggi di pembilang sama dengan nilai N pangkat tertinggi di penyebut. Jadi, jika pangkat tertinggi di pembilang yaitu M sama dengan pangkat tertinggi di penyebut yaitu N, maka nilai limitnya menjadi A dibagi dengan P.
Kita masuk ke soal nomor 1. Limit X menuju tak hingga dari 5 per X. Untuk yang ini tinggal kita substitusikan saja X-nya dengan tak hingga ya. Kita akan peroleh 5 per tak hingga. 5 bagi tak hingga itu menurut yang kita bahas tadi adalah 0 ya. Jadi bisa kita tulis jawabnya yang benar adalah A, 0 ya. Nomor 2. Limit X menuju tak hingga dari 2 per X pangkat 3. Nah, ke sini ke X-nya ini juga boleh kita substitusikan X sama dengan tak hingga ya, sehingga kita peroleh 2 per tak hingga pangkat 3. Tak hingga pangkat 3 itu adalah tak hingga ya, karena 3 ini bilangan positif. 2 bagi tak hingga juga hasilnya 0 ya, jadi kita bisa jawab. Jawabannya adalah A. Nomor 3. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kurang 7X kuadrat. Kalau ke X ini kita ganti tak hingga dan yang ke sini ganti tak hingga, maka hasilnya tak hingga kurang tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga itu bentuk tak tentu. Berarti tidak boleh kita substitusi langsung ya. Kita harus ubah dulu bentuknya sehingga nanti ketika kita substitusikan jangan bentuk tak tentu ya. Kalau kita faktorkan X pangkat tak hingga, maka yang dalam kurung X pangkat tak hingga bagi X pangkat tak hingga kalau kita faktorkan X pangkat 3, maka yang di dalam kurung X pangkat 3 bagi X pangkat 3 itu 1 kurang 7X pangkat 2 bagi X pangkat 3 itu berarti 7 per X ya. Nah, lalu X-nya kita ganti dengan tak hingga ya. Berarti menjadi tak hingga pangkat 3 dikali 1 kurang 7 per tak hingga. Sama dengan tak hingga pangkat 3 itu tak hingga dikali 1 kurang 7 bagi tak hingga 0 ya. 1 kurang 0 itu 1 dikali tak hingga tak hingga. Jadi jawabnya yang tepat adalah E ya. Nomor 4. Limit X menuju tak hingga dari 3 per 4 pangkat X. Ya, langsung saja kita substitusikan X-nya dengan tak hingga. Maka kita peroleh 3 per 4 pangkat tak hingga ya. Kita sudah bahas tadi kalau yang di sini angkanya antara 0 dan 1 dipangkatkan tak hingga, maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita bisa jawab 0 yaitu A. Nomor 5. Limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 kurang 2X pangkat 2 tambah 5 per 2X pangkat 3 kurang 5 ya. Untuk bentuk seperti ini kita lihat dulu pangkat tertinggi di pembilang ya. Yang ini. Di pangkat tertinggi di pembilang itu kita lambangkan dengan M. Berarti M-nya itu nilainya 3 ya. Sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu adalah N. N-nya juga 3. Nah, jadi karena M dengan N sama, menurut konsep kita tinggal bagikan koefisiennya saja ya. Di sini koefisiennya itu 1. Sedangkan yang bawah 2x pangkat 3 koefisiennya 2. Jadi jawabannya 1 per 2 ya, yang B. Nomor 6, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kurang 2X kurang 3 per X pangkat 3 tambah 5X kurang 7. Nah, di sini juga kita lihat pangkat tertinggi di pembilang yang ini. Ya, pangkat tertingginya 2 ya. Berarti kita tulis M-nya 2. Sedangkan di penyebut yang ini pangkat tertingginya 3 ya. Berarti kita tulis N-nya 3. Berarti kan M lebih kecil ya dari N. Karena 2 lebih kecil dari 3.
Menurut konsep kita, kalau M lebih kecil dari N, maka hasil limitnya adalah 0 ya. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Nomor 7. Limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat tambah 8X kurang 2 per X kurang 3. Jadi di pembilang ini, kita lihat pangkat tertingginya yaitu 3X pangkat 2 ya. Berarti M pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan di penyebut, pangkat tertingginya yang ini, X. X itu X pangkat 1, berarti N-nya 1. Ternyata kita lihat M lebih besar daripada N ya, karena 2 lebih besar dari 1. Menurut konsep kita tadi, kalau M lebih besar dari N, maka hasil limitnya adalah tak hingga ya. Melihat ini koefisien si X kuadrat dengan X dibagikan 3/1 positif ya. Jadi positif tak hingga. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Nomor 8. Limit X menuju tak hingga dari 2X kurang 3 kali 3X tambah 1 per 2X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, yang ini kita kalikan dulu pembilangnya. Maka kita bisa dapat ya, bisa kita tulis menjadi limit X menuju tak hingga dari ini kita kalikan ya. Kita buat dulu penyebutnya. Pernya ya. 2X kali 3X 6X pangkat 2 ya. Sebenarnya ini bisa saja kita kali. Tapi itu tidak penting ya, karena kita hanya butuh di pangkat tertingginya saja. Sedangkan yang di bawah itu 2X kuadrat tambah X tambah 1. Kita lihat di pembilang pangkat tertingginya yang ini. M-nya berarti 2 ya. Pangkat tertingginya 2. Sedangkan di penyebut 2X pangkat 2 ya. Pangkat tertingginya juga 2. Karena M dengan N sama, maka menurut konsep kita tadi tinggal membagikan koefisiennya saja ya. Yang atas koefisiennya 6, yang bawah koefisien X pangkat tertingginya 2. 6 bagi 2 itu 3 ya. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nomor 9 ya. Limit X menuju tak hingga dari 1 kurang 2X pangkat 3 per X kurang 1 kali 2X kuadrat tambah X tambah 1. Jadi ini bisa kita jabarkan yang di pembilang ini ya, pangkat 3. Mempangkat 3 kan memang agak sulit. Tapi kita hanya butuh pangkat tertingginya saja ya. Pangkat tertingginya kita peroleh ketika min 2X kita pangkatkan 3 ya. Jadi min 2X pangkat 3, min 2 pangkat 3 itu minus 8 X pangkat 3 ya, jadi X pangkat 3. Lalu sebenarnya masih ada lagi penjabaran yang lain. Kita tidak terlalu fokus ke situ ya. Kita hanya fokus di pangkat tertinggi. Lalu untuk yang bawah, pangkat tertinggi itu diperoleh dari X kali 2X kuadrat ya. X kali 2X kuadrat itu 2X pangkat 3. Sedangkan yang lainnya kita buat titik-titik saja. Tidak usah kita cari ya. Karena untuk menentukan limit ini itu tidak diperlukan. Nah, sekarang kita lihat pangkat tertinggi di pembilang minus 8X pangkat 3, berarti pangkat tertingginya 3. Sedangkan yang di penyebut 2X pangkat 3, berarti pangkat tertingginya juga 3. Jadi kita lihat pangkat tertinggi di pembilang yaitu M dan N sama. Kalau sama, tinggal kita bagikan koefisiennya ya. Yang di atas koefisien minus 8, yang di bawah 2 ya. Minus 8 bagi 2, minus 4. Jadi jawabnya yang benar adalah B. Nomor 10. Limit X menuju tak hingga dari akar 5X tambah 4 kurang akar 3X tambah 9 per 4X ya. Jadi yang ini yang di pembilang pangkat tertingginya itu ya akar ya. Akar di sini akar 5X, sedangkan di sini akar 3X sama ya, sama-sama akar. Berarti pangkat tertinggi si X yaitu akar X ya. Akar itu pangkat setengah. Jadi bisa kita tulis pangkat tertingginya adalah setengah ya. Sedangkan di penyebut pangkat tertingginya X ya, X pangkat 1. Berarti bisa kita tulis N-nya 1. Ternyata M lebih kecil dari N ya. Karena setengah itu lebih kecil dari
1. Nah, kalau M lebih kecil dari N, menurut konsep kita hasil limitnya adalah 0 ya. Jadi jawabnya yang benar adalah A. Nomor 11, limit X menuju tak hingga dari 3 kurang X ditambah X kuadrat kurang 2X per X tambah 5 ya. Ya, yang ini bisa kita jadikan satu pecahan. Ya, limit X menuju tak hingga dari, kita buat penyebutnya adalah si X tambah 5 ya. Gitu. Lalu kita kalikan ini dengan ini ya. 3 kali X, 3X. Ya. Sebenarnya sih kita butuh S pangkat tertinggi saja, tapi tidak apa-apa kita kali semuanya. 3 kali X, 3X. Lalu 3 kali 5 cos 15. Lalu minus X kali X min X kuadrat. Lalu minus X kali 5 itu min 5X. Lalu kita tambah dengan yang ini ya. X kuadrat kurang 2X ya. X kuadrat kurang 2X. Nah, kita lihat di sini min X kuadrat dengan pos X kuadrat ternyata mati ya. Oh, berarti harus kita jabarkan tadi. Kalau tidak kita jabarkan, maka kita nggak tahu ya. Karena pangkat tertinggi yang di atas mati. Sehingga ini menjadi limit X menuju tak hingga dari 3X kurang 5X min 2X. Kurang 2X min 4X ya. Jadi min 4X tambah 15 ya. Tambah 15. Sedangkan yang di bawah di penyebut adalah X tambah 5. Nah, kalau kita lihat di pembilang, pangkat tertingginya itu X, pangkat 1 ya. Berarti kita tulis M-nya 1. Sedangkan di penyebut, pangkat tertingginya adalah X ya. Pangkat 1, berarti N-nya 1. Karena M dengan N sama, tinggal bagikan koefisiennya saja ya. Yang atas minus 4, bagi yang bawah koefisiennya 1. 4 bagi 1, hasilnya ada minus 4 ya. Jadi jawabnya A. Nomor 12. Limit X menuju tak hingga dari X tambah X per akar X kuadrat kurang 2X ya. Nah, ini bisa kita pecah menurut sifat limit. Ini jadi limit X menuju tak hingga dari X ditambah limit X menuju tak hingga dari X per akar X kuadrat kurang 2X ya. Jadi untuk yang ini tinggal kita ganti saja X-nya dengan tak hingga ya. Tak hingga ditambah dengan, untuk yang ini kita lihat pangkat tertinggi di pembilang itu 1 ya. Situ X pangkat 1. Jadi M-nya 1. Sedangkan di penyebut pangkat tertingginya adalah Rx kuadrat. Akar X kuadrat juga X ya. Jadi N-nya juga 1. Nah, sehingga ini M dengan N sama, maka nilai limitnya tinggal membagi koefisien ya. Ini koefisien X adalah 1, per koefisien X kuadrat juga 1 ya, tapi diakarkan. Jadi sama dengan tak hingga ditambah super akar 1 itu 1. Tak hingga tambah 1 juga tak hingga ya. Jadi jawabnya adalah E. Nomor 13. Limit X menuju tak hingga dari akar 18X kuadrat kurang X tambah 1 kurang 3X per akar X kuadrat tambah 2X ya. Jadi pangkat tertinggi di pembilang ini akar X kuadrat itu X, tapi ada juga lagi di sini X ya. X itu pangkat 1, berarti M-nya 1. Sedangkan pangkat tertinggi di penyebut yang ini ya, akar X kuadrat. Ya, akar X kuadrat itu X, berarti M-nya juga 1 ya. Jadi M dengan N sama. Kalau M dengan N sama, maka nilai limitnya kita peroleh dengan membagikan koefisiennya saja ya. Koefisien pangkat tertinggi. Di sini koefisien pangkat tertinggi akar 18 kurang di sini koefisien pangkat tertinggi 3 per di sini koefisien pangkat tertinggi akar 1 ya.
Akar 18 itu 9 kali 2. Berarti akar 9 itu 3 akar 2 ya. Dikurang 3 per 1. Kalau per 1 tetap ya. 3 kita keluarkan, kita faktorkan berarti menjadi 3 akar 2 bagi 3 itu akar 2. Kurang 3 bagi 3 itu 1 ya. Jadi jawabnya 3 kali akar 2 kurang 1. Yang C. Nomor 14, limit X menuju tak hingga dari 3 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat X tambah 2 kurang 2 pangkat X kurang 1 tambah 4. Ya, ini kita bagikan dengan bilangan yang tertinggi ya, pangkat. Karena ini pangkatnya yang X. Yang tertinggi berarti adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X bagi dengan 3 pangkat X ya. Maka akan kita dapat hasilnya limit X menuju tak hingga dari 3 pangkat X tambah 1 bagi 3 pangkat X itu 3 pangkat 1. Ya, pangkatnya dikurangi ya. X tambah 1 kurang X itu 1. Ditambah, karena ini tambah. 2 pangkat X bagi 3 pangkat X. Bisa kita tulis 2 per 3 pangkat X. Kurang 3 bagi 3 pangkat X ya. Kita tulis kurang 3 bagi 3 pangkat X. Per yang bawah 3 pangkat X tambah 2 kita bagi dengan 3 pangkat X berarti pangkatnya dikurangi X tambah 2 kurang X 2 ini 3 pangkat 2 kurang 2 pangkat X kurang 1 bagi 3 pangkat X berarti 2 pangkat X kurang 1 itu kan 2 pangkat X kali 2 pangkat min 1 2 pangkat min 1 kali 2 pangkat X dibagi dengan 3 pangkat X ya. Ditambah 4 per 3 pangkat X ya. Sama dengan 3 pangkat 1 itu 3. Tambah, kita ganti X tak hingga ya. Jadi 2 per 3 pangkat tak hingga. Karena ini bilangan antara 0 dan 1. Dipangkatkan tak hingga hasilnya 0 ya. Kurang 3 per 3 pangkat tak hingga. 3 pangkat tak hingga itu tak hingga ya. 3 bagi tak hingga itu juga 0. Per 3 pangkat 2 itu 9. Kurang 2 pangkat X per 3 pangkat X ini bisa disederhanakan jadi 2 per 3 pangkat X. Ya. Sama dengan ini tadi. Jadi hasilnya 0. Dikali 2 pangkat min 1 tetap 0. Ya. Ditambah 4 per 3 pangkat X. 3 pangkat X ini kalau diganti X-nya tak hingga, berarti 3 pangkat tak hingga. 3 pangkat tak hingga itu tak hingga, jadi 4 bagi tak hingga juga 0 ya. Jadi 3 tambah 0 kurang 0 itu 3 per 9. Sama-sama dibagi 3 hasilnya 1 per 3 ya. Jadi jawab yang benar adalah C. Nomor terakhir, nomor 15. Jika limit X menuju tak hingga dari A kurang 2 S pangkat 5 tambah B S pangkat 2 tambah 5 S kurang 4 per C kurang 1 S pangkat 4 tambah S pangkat 2 tambah S kurang 7 sama dengan 3. Maka nilai A tambah B tambah C berapa? Ya. Jadi di sini, kalau kita lihat pangkat tertinggi di pembilang itu pangkat 5. Di penyebut pangkat 4. Itu lebih tinggi di pembilang. Hasilnya harusnya tak hingga ya. Tapi di sini angka 3. Berarti kalau di sini angka 3, maka harusnya pangkat tertinggi di pembilang dan di penyebut harus sama. Nah, berarti supaya ini sama, dapat kita katakan bahwa yang ini harus bernilai 0. Ya, yang ini, X pangkat 5-nya ini. Ya, harus bernilai 0. Begitu juga yang ini. Ya. Kalau ini 0, nanti jadi S pangkat 4 di bawah. Nah, jadi kalau ini sama-sama 0, jadi pangkat tertinggi di pembilang dan di penyebut jadi sama. Ya, berarti A kurang 2 itu harus 0. Nah, itu dia. Jadi A kurang 2 itu harus bernilai 0. Berarti A-nya 0 tambah 2, 2 ya. Lalu C kurang 1 juga harus bernilai 0. Berarti C-nya 0 tambah 1, 1. Nah, sehingga kalau ini kita sudah
terapkan, maka itu menjadi limit X menuju tak hingga, tinggallah BX pangkat 2 tambah 5X kurang 4 per X pangkat 2 tambah X kurang 7. Ya, ini sama dengan 3 katanya. Jadi pangkat tertinggi di pembilang yang ini menjadi 2, ya kan? Sedangkan di penyebut yang ini juga 2. Jadi pangkat tertinggi di pembilang dan di penyebut sama, tinggal kita bagi koefisiennya. Yang ini koefisiennya B per yang ini koefisiennya 1 ya. Sama dengan 3, berarti B-nya 3 ya. Yang ditanya adalah A tambah B tambah C. Berarti A-nya itu tadi 2, tambah B-nya 3, tambah C-nya 1 ya. C-nya 1, berarti hasilnya 2 tambah 3 tambah 1 adalah 6 ya. Jadi yang benar jawabnya adalah E.